Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Sedulur Tani. Terima kasih kepada para sedulur tani yang sudah mensubscribe, share, komen di channel Sedulur Tani ya. Semoga ini semakin menginspirasi saya, memberi motivasi saya untuk tetap selalu sharing informasi terkait dengan dunia pertanian ya. Khusus edisi hari ini saya akan berbagi informasi tentang penyakit busuk batang pada tanaman jagung ya dulur. Simak terus video ini, jangan lupa untuk yang belum subscribe segera subscribe channel ini agar selalu mendapatkan informasi terkini tentang dunia pertanian dari channel ini dulur. Dulur, sudah menjadi rahasia umum ya, kalau petani menanam jagung itu harapannya adalah tanamannya subur, sehat, hasilnya melimpah dan bisa finish menjadi uang yang banyak ya. Cuman di perjalanan tuh biasanya ada hambatan, rintangan. Nah khusus hari ini saya akan mengupas tentang penyakit busuk batang pada tanaman jagung dulur ya. Busuk batang pada tanaman jagung ini banyak menyerang pada fase-fase generatif ya dulur. Biasanya gejala awalnya itu ada bercak-bercak warna coklat ya, seperti ini. Ini awalnya tanaman sehat dulur. Namun ketika serangan busuk batang ini sudah istilahnya parah, dia bisa mati. Seperti ini ya. Penyakit ini untuk saat ini menjadi penyakit utama atau menjadi momok bagi petani jagung ya, karena jika serangannya sangat parah bisa mengurangi hasil panen petani ya secara signifikan. Nah, jika kondisinya sangat parah sekali justru malah bisa menyebabkan gagal panen pada petani dulur. Nah, penyebab utama penyakit busuk batang ini adalah cendawan atau jamur ya dulur, seperti Poletotrichum graminearum, Diplodiamidis, Gibberellasiae, Fusarium moniliforme, Macropomina paseoli dan lain-lain ya dulur. Penyakit busuk batang yang disebabkan oleh cendawan atau jamur ini cara penyebarannya yaitu dengan menyebarkan konidianya ya dulur. Konidia ini kemudian akan menyebar disebarkan oleh angin, air hujan maupun serangga. Nah, penyakit ini akan semakin cepat perkembangannya pada masa cuaca lembab ya atau banyak turun hujan. Gejala serangan penyakit busuk batang ini umumnya terjadi fase generatif ya atau masa pembungaan. Ciri-ciri awalnya itu adalah daun tampak layu atau kering sebagian maupun seluruhnya. Kemudian pangkal batang yang terserang akan mengalami perubahan warna dari hijau menjadi kecoklatan ya dulur. Nah, parahnya lagi kulit batangnya akan menipis sehingga batang jagung akan mudah roboh jika serangan ini sangat parah. Menurut hasil penelitian, busuk batang ini bisa bertahan di tanah lahan pertanian kita itu kurang lebih 3 tahun ya dulur. Jika kita terus menanam jagung, ini sangat berisiko akan tetap tertular daripada penyakit busuk batang ini dulur. Nah, berikut ini ada tips dari channel Sedulur Tani untuk mencegah maupun mengobati busuk batang ya dulur. Tips yang pertama yaitu gunakan bibit yang sudah tahan terhadap serangan busuk batang dulur. Banyak perusahaan-perusahaan benih yang sudah bisa menghasilkan benih-benih yang tahan terhadap serangan busuk batang ini dulur. Tips yang kedua yaitu kurangilah penanaman di saat musim hujan dulur. Kalaupun tetap melakukan penanaman, lakukan pembuatan parit-parit kecil untuk memperlancar air ya agar tidak terjadi genangan. Tips yang ketiga, pada saat penanaman aplikasikan penggunaan musuh alami berupa bakteri maupun jamur yang menguntungkan.
bisa pakai E4, bisa pakai MOL dan agen hayati yang lain ya dulur. Ini sebenarnya sepele, tapi ketika ini diaplikasikan pengaruhnya sangat gede dulur, khususnya dalam menekan pertumbuhan Conidia dari penyakit busuk batang ini dulur. Contohnya jika kita mau menggunakan MOL atau POC, itu bisa kita kocorkan pada saat tanaman masih fase-fase vegetatif ya dulur. Dengan dikocor itu nanti akan berkembang biak dan bisa menjadi musuh hayati bagi penyakit busuk batang. Tips yang keempat itu adalah melakukan rotasi tanaman ya dulur. Jadi usahakan untuk menanam jagung ini bukan di lahan yang sama setelah penanaman jagung. Kalaupun kita mau menanam jagung di lahan yang sama, mungkin kita bisa lakukan sterilisasi, contohnya dengan membakar sersah serta sisa-sisa batang jagung supaya sisa-sisa penyakit ini bisa diminimalisir ya dulur. Tips yang kelima yaitu gunakan pupuk yang berimbang ya. Kurangilah pemakaian pupuk dominasi N maupun urea, karena ini akan semakin memicu perkembangan pesat daripada busuk batang ya dulur. Tips yang keenam yaitu aturlah jarak tanam yang ideal dulur. Apalagi kalau di musim hujan, jangan memakai jarak tanam sistem rapat ya dulur. Ini karena akan menambah kelembaban di lingkungan tanaman dan bisa memicu serangan penyakit busuk batang pada jagung dulur. Yang ketujuh yaitu lakukan pengendalian secara cepat dan tepat sejak dini ya dulur. Jadi secara cepat ini ketika ada gejala langsung lakukan penyemprotan menggunakan fungisida. Secara tepat maksudnya fungisida yang kita berikan ini harus tepat sasaran, baik jenisnya maupun dosisnya ya dulur. Nah yang terakhir, jangan lupa untuk selalu berdoa dulur supaya tanaman kita tumbuh subur, hasil melimpah, dan rezeki yang kita dapatkan itu juga barokah. Mungkin itu sekedar tips dari sedulur tani mengenai cara pencegahan penyakit busuk batang pada jagung. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.